Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum Ohm, materi hukum Ohm. Perkenalkan, nama saya Salih Zaki Firmansyah, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin, absen 12. Perkenalkan, nama saya Raditya Alika Saputra, saya dari absen 19. Ya, langsung saja ke materinya. Pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Georg Hermann Ohm pada tahun 1825. Hukum Ohm ialah suatu pernyataan bahwa sebuah besar arus listrik yang dapat mengalir melewati sebuah pengantar akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang dapat diterapkan padanya. Sebuah benda pengantar dapat dikatakan mematuhi suatu hukum Ohm jika nilai resistansinya tidak bergantung pada besar dan polaritas beda potensial yang akan dikenakan padanya. Walaupun hal tersebut tidak berlaku untuk semua jenis pengantar, namun istilah hukum tetap dapat dipakai dengan alasan sejarah. Bunyi hukum Ohm. Pada dasarnya, bunyi dari hukum Ohm adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar atau konduktor yang berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumus hukum Ohm. Rumus hukum Ohm terdiri dari I, yaitu besar arus yang mengalir pada pengantarnya dengan satuannya ampere. V adalah besar tegangan pada pengantar dengan satuannya volt. Besar hambatan atau R dengan satuannya ohm. Penerapan hukum Ohm. Arus listrik yang diberi sebuah tegangan lebih besar dari tegangan yang seharusnya, maka akan menyebabkan alat listrik tersebut cepat rusak. Hukum Ohm dimanfaatkan untuk membuat sebuah rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan. Aliran listrik yang dipakai buat penggunaan alat listrik, contohnya menyalakan lampu, kulkas, TV, setrika, dan alat listrik lainnya. Alat listrik yang diberikan tegangan lebih kuat dari tegangan yang seharusnya, maka akan menyebabkan alat listrik gak bekerja secara normal. Contohnya, lampu yang diberi tegangan lebih rendah akan menyebabkan lampu menyala dengan redup. Setrika yang diberi tegangan lebih rendah akan menyebabkan proses dalam pemanasan pada elemen jadi sangat lambat atau lama. Lalu contoh soal 1. 3 buah resistor dirangkai secara seri. Resistor pertama memiliki hambatan 5 ohm dan resistor kedua mempunyai hambatan 3 ohm. Watt arus pada rangkaian sebesar 2 ampere dan tegangan 8 volt. Berapa hambatan pada R3? Lalu jawabannya diketahui. R3 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, volt atau V sama dengan 18 volt, dan I sama dengan 2 ampere. Ditanya hambatan pada R3. Penyelesaian. R sama dengan V atau V dibagi I. R sama dengan 18 dibagi 2. R9. R total sama dengan R2 plus R3. 9 sama dengan 5 plus 3 plus R. 9 sama dengan 8 plus R3. 9 min 8 sama dengan R3. 1 ohm sama dengan R3. Jadi hambatan yang ada pada R3 adalah 1 ohm. Contoh soal 2. Pengaturan power supply atau DC generator supaya dapat menghasilkan output tegangan 10 volt. Kemudian nilai potensial meter diatur ke 1 kilo ohm. Benarkah nilai arus listrik atau I? Diketahui volt sama dengan 10 volt, R 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Ditanya I atau arus listrik. I sama dengan V per R. I sama dengan 10 per 1000 atau 0,01 ampere sama dengan 10 miliampere. Jadi besar arus listrik adalah 10 miliampere. Contoh soal 3. Sebuah baterai memiliki tegangan 3 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan, sedangkan watt arus listrik yang mengalir adalah setengah ampere. Berapa nilai hambatan tersebut? Diketahui V sama dengan 3 volt, I sama dengan setengah ampere. Ditanya R. R sama dengan V per I. R sama dengan 3 per setengah. Hasilnya 6 volt. Jadi nilai hambatannya adalah 6 volt. Kesimpulan, pemahaman dari materi di atas
Maka bisa diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Hukum Ohm menyatakan bahwa perbandingan antara beda potensial dengan nilai kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian adalah tetap. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya.